Saudara-saudara rakyat jelata sekalian, dengan ultimatum yang telah diberikan oleh tentara Inggris kepada kita itu, adalah antara lain minta supaya kita membawa bendera putih untuk menyerah kepada mereka. Saya minta saudara-saudara satu tekad dengan kita bersama. Bila mana Inggris minta supaya kita membawa bendera putih kepada mereka itu, menghadap menyerah kepada mereka itu, maka berkatalah kita, selama Indonesia masih mempunyai banteng-banteng yang masih mempunyai darah merah, yang dapat membuat setarik kain putih menjadi merah putih, selama itu kita tidak akan suka menyerah membawa bendera putih kepada siapapun juga. Maka tiada lain, saudara-saudara, kita sekalian mulai sekarang ini haruslah siap di dalam soal segala-galanya. Terserah mereka itu, hancurkanlah mereka itu sekalian. Saudara-saudara, Allah akan tetap kita bercita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Didorong semangat perjuangan, cita-cita luhur, dan kehendak untuk ikut bertindak membangun pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur, 17 Agustus 1961, Gubernur Jawa Timur kelima, Suwondo Ranuwijoyo, Pangdam 8 Kolonel TNI Surahman, dan Kepala Polisi Komisariat Jatim, Kombes Mas Waluyo Sugondo, mendirikan Bank Jatim dengan menandatangani Akta Notaris Pendirian nomor 91 tahun 1961 di hadapan Notaris Mahajudin. Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-16 menjadi tonggak sejarah diwujudkannya niat tulus membangun perekonomian masyarakat Jawa Timur melalui mandat pertama yang diberikan oleh Gubernur Suwondo Ranuwijoyo dan Menteri Dalam Negeri Khairul Saleh kepada Direktur Pertama Bank Jatim, Raden Harsono Gondowiyoto. Perjuangan pun dimulai. Berbekal tekad dan pengabdian suci, impian besar ini pun dirajut. Meski harus berkantor di teras rumah, memiliki 1 pegawai, modal 10 juta rupiah, dan 2 orang nasabah. Di teras rumah pribadi Raden Harsono Gondowiyoto di Jalan Taman Putro Agung nomor 8, tepatnya di belakang bagian dalam arah timur Pasar Krampung, inilah kiprah Bank Jatim diawali. 3 bulan kemudian mendapat tumpangan di salah satu ruangan di Gedung Bapindo, Jalan Indrapura nomor 45 Surabaya. Abdullah, Didik Rosyadi, R. Sumadi, Yatina, Wakiman, Titi Herawati, dan Toto Soekarnyoto, 7 pegawai pertama ini menjadi saksi perjalanan perahu penghantar pundi ekonomi Jatim ini mulai merangkak sejak dilahirkan. Di usianya yang ke-7, untuk pertama kalinya Bank Jatim memiliki kantor sendiri dengan membeli gedung di Jalan Raja Wali 12 seharga 50 juta rupiah. Seiring perkembangannya, tahun 1988 lalu pindah ke gedung milik Bank Indonesia di Jalan Garuda nomor 1. Dan tepat tanggal 8 Agustus 1988, kantor pusat Bank Jatim pindah ke Jalan Basuki Rahmat nomor 98 104 Surabaya. Angka 8 menjadi angka keberuntungan, menandai dibukanya kantor pusat Bank Jatim di area Segitiga Emas Kota Surabaya. Pukul 8, tanggal 8, bulan 8, tahun 1988. 50 tahun silam, Bank Jatim tumbuh, berkembang, ibarat perjalanan manusia. Lahir, tumbuh, belajar berjalan, menjadi dewasa dan besar. Ini tidaklah dicapai dengan mudah atau muncul secara tiba-tiba, namun disertai dinamika yang mewarnai proses perkembangannya. Di usianya yang ke-11, Bank Jatim mulai membuka kantor cabang, diawali dengan kantor cabang Banyuwangi, disusul Jember, Malang, Madiun, Kediri, Pamekasan, Bojonegoro, Lumajang, dan Ngawi.
Kini, kantor cabang telah tersebar di 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur, sedangkan layanan ATM tersebar di seluruh Indonesia hingga Malaysia bekerja sama dengan MyBank. Deretan pelindung dan pemimpin, mulai dari gubernur kepala daerah, jajaran direksi, dan pergantian struktur organisasi mewarnai perjalanan Bank Jatim menuju kematangan yang hakiki. Peluh yang menetes dari banyak pemikiran para pemimpin yang datang dan pergi, serta geliat pergerakannya melewati rintangan dan keharusan perubahan seperti semangat juang pahlawan yang terus berkobar, membawa pergantian dari zaman ke zaman, dengan gigih bergulat dengan waktu dan segala bentuk dinamikanya, tak menyurutkan langkah perkembangan Bank Jatim terus maju melewati masa-masa sulit. Bank Jatim yang nyaris limbung berhasil lulus dengan predikat memuaskan ketika diuji krisis moneter 1997-1998 yang membabak belurkan perbankan nasional. Bahkan berkat kegigihan jajaran komisaris dan direksi, Bank Jatim dapat terselamatkan dan menjadi bank daerah pertama yang mengembalikan dana rekapitalisasi ke Bank Indonesia hanya 2 tahun setelah mendapatkan dana talangan itu. Moto aman terpercaya lahir 4 Juli 1998 tak lepas dari krisis moneter Juli 1997. Krisis hebat yang mengharuskan pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada 1 November 1997. Yang tentu saja menegaskan simbol Bank Jatim aman terpercaya di tengah gelombang krisis. Dengan tanpa merubah visi menjadi bank yang sehat, berkembang wajar, meraih keuntungan, dan punya manajemen dan SDM yang profesional, ini dipadukan dengan misi luhur mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah, serta memperoleh laba optimal. Bank Jatim memiliki misi yang selaras dan diadaptasikan dengan situasi, yaitu membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pembangunan daerah menjadi pendorong produksi, pembangunan, serta memperluas lapangan kerja di Jawa Timur. Sebagai banknya masyarakat Jawa Timur, Bank Jatim berupaya mensejahterakan para pemilik, nasabah, seluruh karyawan dan masyarakat Jawa Timur. Rasa tanggung jawab, dedikasi, integritas, serta sikap profesionalisme yang tinggi. Pertumbuhan Bank Jatim yang pesat disertai kepercayaan masyarakat yang juga semakin tinggi. Hal ini terlihat dari total aset yang mencapai 19 triliun lebih pada Desember 2010. Jadi, selama 23 tahun sejak pindah dari kantor di Jalan Garuda ke Jalan Basuki Rahmat, aset Bank Jatim meningkat 100 kali lipat. Dari 1 pegawai, kini menjadi 2.000 lebih karyawan. Dari 2 nasabah di awal berdiri, kini nasabah Bank Jatim menjadi lebih dari 9 juta nasabah. Bank Jatim di usianya ke-50 bukan lagi bank paria, tetapi memiliki peran besar menggerak dan mendongkrak pembangunan ekonomi dan kemajuan di Jawa Timur, mengibarkan bendera Jawa Timur menjadi barometer kemajuan Indonesia. Memacu percepatan kemajuan usaha rakyat Jawa Timur
khususnya pembiayaan dan kebutuhan permodalan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih Bang Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-50 Bank Jatim. Tetaplah menjadi yang terdepan dalam pelayanan, dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Timur, khususnya melayani UMKM dan koperasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain membackup ProPur, ProJob, dan Pro Small Business, Bank Jatim tetap menjadi lembaga keuangan yang harus eksis meraih keuntungan bisnis, siap membackup kebutuhan pembiayaan korporasi besar dan perorangan. Bank Jatim kini tengah menyiapkan diri untuk go public, berniat menggelar IPO Initial Public Offering dengan rencana melepas 20 hingga 25% saham IPO Bank. Di tahun emas, Bank Jatim terus mendekatkan diri ke pasar agar menjadi banknya masyarakat Jawa Timur, memudahkan pintu masuk bagi semua elemen usaha untuk menjadi mitra, membuka unit usaha syariah, juga sebagai Apex Bank yang beranggota 268 BPR. Kini, Bank Jatim merupakan salah satu bank dengan manajemen terbaik. Berkat kinerja keuangan yang bagus di tahun 2009, Biro Riset Info Bank menempatkan Bank Jatim pada peringkat kelima dalam rating bank 2010 dengan predikat sangat bagus. RUPS 14 dan 15 April 2011 mencetuskan semangat baru untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat, membulatkan soliditas jajaran pemimpin baru Bank Jatim. Di ulang tahun ke-50, kami jajaran manajemen, komisaris direksi, dan karyawan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan dukungan kepada kami. Ke depan, kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk mencapai BPD Regional Champion. Terima kasih. Kami jaga amanah dan kepercayaan Anda. Melalui UMKMK, kurangi pengangguran, tekan kemiskinan. Kami terpanggil untuk melayani Anda. Profesionalisme dan komitmen kami adalah yang utama. 50 tahun tidak menghentikan langkah kami. Bank Jatim harus maju. Bersama kami, berkembang pasti.